Geng, beberapa hari lalu gue sempat memposting ya foto ini. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Nah, foto ini gue posting di community post YouTube Kamar Jerry dan ternyata mendapatkan tanggapan yang begitu banyak. Di dalam postingan ini gue membuat sebuah caption. Ini gue bacain captionnya. Captionnya gini. Nah, bener kan? Semua tergantung di mana mayoritas itu berada. Kalau di Indonesia, pasti si baik dan si buruknya didominasi oleh Muslim. Kalau di Meksiko, ya didominasi oleh Kristen. India ya Hindu, Thailand pasti Buddha. Jadi yang salah bukan agamanya, tapi manusianya. Dan tergantung mayoritas apa yang berada di sana. So, stop mencela agama ketika umatnya yang berbuat salah. Dan ternyata mendapat tanggapan yang cukup rame, 1.700 komentar ya. Walaupun tetap aja ada yang kolot, yang memang udah benci banget sama agama, ya akhirnya tetap mencela juga, dan itu kita biarin aja. Biarinlah dia berteriak-teriak mau bilang apa, terserah gitu ya. Nah, yang jelas di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Nah, karena di Indonesia mayoritasnya umat Muslim, ya pasti kita akan menemukan si baik dan si buruk, ya kebanyakan dari kalangan Muslim. Karena persentasenya jumlahnya lebih banyak, jumlah orangnya, jumlah umatnya lebih banyak. Nah, hari ini kita bakal membahas ya tentang seorang pemuka agama yang berasal dari Thailand. Dan di sini kita udah pasti bisa menebak kalau membahas pemuka agama Thailand, sudah pasti agamanya adalah agama Buddha. Nah, pemuka agama atau pemimpin agama Buddha itu biasa disebut dengan biksu. Dan biksu ini dikenal dengan kesederhanaannya ya, dan bisa dikatakan ya, kalau soal kesederhanaan memang biksu dari agama Buddha ini juara lah. Setiap mau hari raya Waisak, para biksu ini dari Thailand akan berjalan kaki menuju Candi Borobudur yang ada di Indonesia. Dan banyak warga sekitar yang menunggu momen ketika para biksu ini lewat di sekitar mereka. Dan gak sedikit juga ada yang memberikan pembekalan terhadap biksu-biksu tersebut. Nah, padahal ya sekarang udah ada kendaraan, tapi para biksu ini tetap memilih jalan kaki. Yang mana itu menunjukkan kesederhanaan mereka dan prinsip mereka yang meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Nah, cuma gimana nih geng? Seandainya ya, kalau ada biksu yang selama ini kita kenal dengan kesederhanaannya, tapi justru melakukan penggelapan dana, penggelapan uang kuil hingga ratusan baht ya, karena kejadiannya di Thailand. Gak cuma itu, kabarnya juga geng, uang yang digelapkan oleh sang biksu ini juga dialirkan untuk membiayai judol. Gila ya. Ya inilah, mau dimanapun ya yang namanya mayoritas, lo bakal bisa menemukan si baik dan si buruk di dalamnya. Nah, ini kebetulan dari Thailand, mayoritasnya beragama Buddha. Jadi si buruknya kita temukan di agama tersebut, ya kan? Nah, di video kali ini gua bakal menceritakan nih gimana cara si biksu ini menggelapkan dana tersebut. Dan gue juga mau ingetin ke kalian kalau orang-orang seperti ini ya ada di agama manapun. Jadi bukan berarti kita bisa mengeneralisasikan kalau pemimpin agama itu pasti berbuat kayak gini, enggak juga. Ini udah tergantung masing-masing manusianya. Di agamanya tidak diajarkan hal-hal negatif kayak gini. Jadi jangan salahkan agamanya, oke? Jangan digeneralisasikan si pemimpin-pemimpin agama. Karena masih banyak pemimpin agama di muka bumi ini yang memang menjalankan ajaran agama dengan semestinya atau bisa dikatakan lurus dan baik. Cukup salahkan oknumnya aja, oke? Sekarang kita langsung bahas nih secara lengkap tentang fenomena ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, untuk pembahasan pertama kita bahas dulu profil dari biksu yang melakukan penggelapan dana ini. Jadi geng, kasus ini terjadi di Thailand, yang mana pelakunya adalah seorang biksu yang bernama Pratama Chiranuwat. Nah, sebelum gue bahas kasusnya, kita bahas dulu siapa sebenarnya si biksu ini, atau yang namanya itu Tama Chiranuwat ini, dan gimana kehidupannya. Jadi geng, Tama Chiranuwat ini lahir dengan nama Yaem Intra Krungkao yang lahir pada tanggal 27 Juni tahun 1955 di Ban Klong Rangsai, Tambon Bang Pasi, Ampo Banlen, Provinsi Nakhon Pathom. Wah gila, hampir keseleo lidah gue nih ngebacain nama tempat dan nama orangnya nih ya. Ini mohon maaf kalau gue agak kecele atau salah-salah dalam membacakan namanya ya. Terus geng, dia ini ditasbihkan sebagai Samanera, yang artinya dia ini adalah biksu muda yang mulai ditasbihkan pada tanggal 17 Mei tahun 1967 di area upacara suci Wat Raiking, Kecamatan Raiking, Distrik Sampran, Provinsi Nakhon Pathom. Upacara tersebut dipimpin oleh
Prapanya Wimol Muni. Dan di saat itu, si Tama Chiranuwat ini diberikan gelar kebangsawanan keagamaan sebagai wakil kepala bihara tingkat nasional dengan nama kehormatan Praubali Kunu Bamacarya. Pengangkatan Tama Chiranuwat ini dilakukan setelah dia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar kelas 4 di sekolah Wat Rang Kamyat, Kecamatan Bangpasi, Distrik Banglen, Provinsi Nakhon Pathom. Lalu singkat cerita, 2 tahun kemudian Tama Chiranuwat ini lulus ujian Dhamma tingkat tertinggi atau disebut dengan Nak Tam Ek di Lembaga Pendidikan Agama Wat Raiking di distrik Sampran tadi, yang mana ini berada di bawah naungan Dewan Pendidikan Agama Provinsi Nakhon Pathom. Jadi kalau kita convert ke muslim, mungkin dia ini santri lah ya, santri yang mondok di pesantren dan memang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin agama atau pemuka agama. Kurang lebih kayak gitu. Terus geng, singkat cerita masih di tahun yang sama nih, Tama Chiranuwat ini lulus ujian Pali tingkat 3 di Lembaga Agama Wat Raiking. Dan lalu pada tanggal 30 Maret tahun 1976, dia pun akhirnya diangkat sebagai biku atau biksu penuh di area upacara suci Wat Raiking. Nah, dia juga diberikan gelar keagamaan yaitu Pratama Senani. Dan selanjutnya, Tama Chiranuwat ini mendapatkan gelar kehormatan sarjana studi Buddha dalam bidang agama Buddha dari Universitas Maha Chulalongkorn Raja Vidyalaya pada tahun 1998. Di tahun 2005, dia ini mendapatkan gelar kehormatan Magister Buddhisme dalam bidang ilmu sosial dari Universitas Maha Chulalongkorn Raja Vidyalaya tadi. Dan lalu di tahun 2009, dia menerima gelar kehormatan sebagai doktor filsafat di bidang manajemen dari Tongsuk College. Nah, jadi prestasinya cukup banyak di bidang agama ini, di bidang teologi ini. Dan sampai di tahun-tahun berikutnya, Tama Chiranuwat ini terus mendapatkan gelar dari berbagai bidang dan universitas, saking dia berprestasinya. Di antaranya ada gelar kehormatan dokter dalam studi agama dan gelar kehormatan dokter pendidikan dalam administrasi pendidikan. Jadi memang sepak terjang Tama Chiranuwat ini begitu panjang dalam dunia pendidikan. Jadi nggak diragukan lagi, dia pantas menjadi seorang pemuka agama. Selain belajar, dia juga menjadi guru kitab suci Buddha, guru studi Buddha, dosen kursus pelatihan studi Dhamma, dan intinya studi-studi tentang agama Buddha lah. Dan Tama Chiranuwat ini pernah mengajar semua pelajaran tersebut, mengajarkan ilmu tentang agama Buddha ini. Nah, lalu singkat cerita, dia mulai menjabat sebagai kepala biara Wat Raiking dari tahun 2008 sampai ketika akhirnya aksinya ketahuan. Aksi penggelapan dananya dia tuh ketahuan. Di dalam bahasa Thailand, kuil itu disebut dengan Wat. Kata Wat tadi itu kuil gitu. Jadi gua bakal menyebutnya dengan kata Wat Raiking yang artinya kuil Raiking. Ya biar kalian gak bingung nih, geng. Nah, jadi geng, Wat Raiking ini sendiri berada di distrik Sampran, Provinsi Nakhon Pathom tadi. Dan ini adalah kuil kuno yang sudah berusia lebih dari 1 abad atau 100 tahun ya, dan merupakan tempat patung Buddha Luang Po Wat Raiking dalam posisi Mara Vijaya yang sangat dihormati oleh banyak orang. Nah, itu ada di sana tuh patung. Dan kuil ini juga terkenal dengan acara tahunannya di mana para pedagang bisa mengikuti lelang untuk mendapatkan lokasi berjualan di acara tersebut. Jadi bisa berdagang lah di situ. Kalau ada acara-acara, ya mereka di sana membuka dagangan-dagangan yang berhubungan dengan Thailand dan agama Buddha. Pernah ada peserta yang menawar dengan harga sampai jutaan baht, geng. Tapi anehnya, pendapatan dari kegiatan ini nggak pernah secara resmi diumumkan ke publik. Jadi bisa dikatakan nih, setiap buka stand buat makanan di situ ya. Nah, peserta-peserta yang buka stand itu nawar lokasi lapaknya itu sampai jutaan tuh. Tenan tuh bahasanya ya, tenan. Nah, dia nawar sampai jutaan. Tapi anehnya, bayaran-bayaran itu kan masuknya kan ke pihak pengurus kuil nih, ya kan? Tapi nggak pernah dibuka ke publik berapa penghasilannya. Dan sampai pernah ada satu kejadian yang juga menjadi berita yang besar di Thailand ketika itu. Ada seorang pengemis di kuil tersebut yang bisa menyumbangkan uang sebesar 3 juta baht kepada kuil di antara tahun 2013 sampai 2014. Logikanya, gimana bisa seorang pengemis mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkin kalau di Indonesia ada oknum pengemis yang sebenarnya ya adalah orang kaya atau memang orang mampu, tapi ya males aja. Nah, apakah di Thailand juga tipe pengemisnya ada yang seperti itu? Kok bisa-bisanya dia menyumbang begitu banyak kepada kuil? Nah, tapi inti dari pembahasan kita nggak di situ. Kita akan membahas ya ketika Tama Chiranuwat, si pemimpin atau si biksu Buddha ini ketahuan menggelapkan dana kuil. Nah, gimana nih bisa terungkap kasus dia ini? Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai terungkapnya penggelapan dana yang dilakukan oleh Tama Chiranuwat.
Jadi geng, kasus ini bermula dari adanya surat pengaduan yang dikirim ke Kepolisian Investigasi Pusat. Di dalam surat tersebut menyatakan kalau Tama Cirannuat ini diduga menggunakan data kuil untuk kepentingan pribadi. Nah, termasuk meminjam uang dari umat dan juga kuil lain dalam jumlah yang cukup banyak, mulai dari puluhan ribu sampai puluhan juta bat. Nah, kan judulnya meminjam nih, sama ibaratnya kayak kita ngutang gitu. Seharusnya uang tersebut ya dicicil atau dikembalikan. Nah, cuma si Tama Cirannuat ini nggak pernah mengembalikan uang tersebut, dan uang itu dipinjam atas nama kuil, bukan atas nama dia, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi dia. Dan selain itu, ada juga informasi kalau uang tersebut mungkin sudah digunakan secara sewenang-wenang. Entah untuk apa. Nah, di awalnya orang nggak tahu. Dan setelah mendapatkan laporan tersebut, petugas kepolisian berbagi-bagi tugas nih. Ya, ada 2 tugas yang dilakukan. Yang pertama, tim analisis data itu bakal ditugaskan untuk melacak dan menganalisis seluruh aliran uang yang berkaitan dengan Tama Cirannuat ini. Terus selanjutnya bakal dilakukan tugas, yaitu kepolisian intelijen bakal turun langsung nih ke lapangan untuk mengumpulkan informasi di sekitar lokasi dan memverifikasi informasi yang mereka terima, serta mengumpulkan informasi mengenai hubungan orang-orang yang terkait dengan Tama Cirannuat. Nah, karena kan pasti dia ngelakuin penipuan atau penggelapan ini nggak mungkin sendiri. Pasti ada backingannya, ada wakilnya gitu. Ya, mereka bagi-bagi lah. Dan di saat itu, berdasarkan hasil penelusuran data sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, itu menunjukkan adanya penarikan uang yang tidak wajar dari berbagai bank. Nah, hal ini disebabkan karena kuil yang bernama Wat Raiking ini memberikan tugas kepada para pengurus dan panitia kuil untuk membuka rekening donasi di 7 bank yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti perbaikan tempat ibadah, alasannya, pembuatan patung Buddha, pembayaran listrik dan air, sumbangan ke rumah sakit, dan sebagainya. Meskipun di dalam kasus ini bukan Tama Cirannuat yang membuka rekening tersebut, tapi dia tetap bisa menarik dana dari sana, geng. Karena kuasa dia cukup besar, walaupun yang membuka tuh anggota dari kuil gitu. Nah, caranya dia adalah dengan menugaskan panitia kuil atau biksu pembantu untuk menarik uang tunai sebanyak 1-2 juta bat. Uang tersebut kemudian dia setorkan melalui ATM atau ditransfer ke rekening pribadinya setelah diambil dari rekening rekening sedekah umat gitu loh. Rekening sedekah umat Buddha. Dan ada penyelidikan yang memeriksa laporan keuangan kuil dan menemukan di tahun anggaran 2024 yang dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan September 2024, yang mana di dalam laporan tersebut diketahui kalau pendapatan yang disetorkan ke kantor keuangan itu ada sebesar 107 juta bat. Tapi ada juga yang nggak disetorkan ke kantor keuangan, yaitu sebesar 69 juta bat, termasuk diantaranya dana yang didapatkan dari penjualan jimat edisi khusus. Sama aja ternyata ya, jual air berkah lah, jimat lah, rambut nabi lah. Waduh. Dan uang dari pertemuan para pedagang kaki lima yang dikumpulkan ya sebagai sedekah mereka juga diambil. Nah, lalu ada juga uang dari sumbangan acara Kathina, yaitu persembahan jubah biksu. Nah, terus ada uang dari hasil sewa toko atau toko koperasi yang dikelola oleh kuil juga. Nah, rata-rata kuil ini menghasilkan pendapatan sekitar 400.000 bat per hari atau sekitar 14,7 juta per bulan, dengan total pendapatan selama setahunnya mencapai 176 juta bat, yang mana kalau dirupiahkan itu sekitar 87,6 juta rupiah. Nah, di dalam kunjungan ke kuil Wat Raiking tadi selama 7 hari, pihak kepolisian itu mengetahui kalau Tama Cirannuat sebagai kepala kuil memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan biksu lain dalam pengelolaan uang yang ada di kuil. Jadi nggak ada satu orang pun yang berani membantah apa yang diperintahkan oleh Tama Cirannuat ini. Kalau dia mau ambil duit itu untuk pribadi dia, itu urusan dia. Nggak ada yang berani bantah. Nah, dari audit yang dilakukan di keuangan kuil, Wat Raiking ini memiliki 3 yayasan yang berada di bawah pengawasan kuil tersebut, yaitu Yayasan Luang Por Wat Raiking yang memiliki uang terbanyak. Nah, ini banyak banget simpanannya. Nah, lalu ada lagi Yayasan Luang Po Ubali dengan uang sebanyak 19 juta bat dan Yayasan Meta Pracarak. Diketahui kalau Tama Cirannuat ini pernah meminjam uang sebesar 35 juta bat dari Yayasan Wat Raiking sejak tahun 2020, tapi yang dikembalikan cuma 5 juta. 30 jutanya ditelan sendiri sama dia di tahun 2024. Peminjamannya dia juga nggak didasari dengan alasan atau tujuan kenapa dia meminjam uang itu. Jadi kayak ya udah dia ambil aja gitu. Nah, sementara itu dari Yayasan Ubali, Tama Cirannuat itu mengambil atau meminjam uang sebesar 9 juta bat dan hanya dikembalikan 1,1 juta bat aja yang dia cicil per tahunnya. Yang mana ini juga tanpa adanya alasan yang jelas kenapa dia mengambil uang tersebut. Dia minjam uang tersebut untuk apa nggak tahu.
Dan kalau di total, dia ini masih memiliki hutang kepada 3 yayasan yang totalnya mencapai 38 juta baht. Nah terus geng, penyelidikan polisi menemukan total sebanyak 51 rekening bank yang terkait dengan Tama Chiranuwat ini. Di antaranya ada 21 rekening bank atas nama pribadinya dia, sementara ada satu nama yang muncul yang menjadi pemilik atas 12 rekening lain. Nah jadi 12 rekening lain tuh nama entah siapa gitu, entah temannya, rekannya, yang jelas selebihnya 21 rekening itu punya dia. Nah sementara yang 12 tadi itu diatasnamakan terhadap seorang perempuan yang namanya Aranyawan. Nah 12 rekening itu atas nama Aranyawan, dan jadi setelah menggelapkan dana dari rekening milik Kuil, ada yang dia simpan secara pribadi, ada yang dia berikan ke si Aranyawan ini. Dan penyidik menemukan aliran uang Aranyawan itu sejak tahun 2016 yang totalnya lebih dari 2 miliar baht. Gila. Digelapinnya banyak banget. Dan uang tersebut berasal dari 4 sumber, yaitu setoran tunai ke rekening, transfer langsung dari Tama Chiranuwat, terus transfer dari mantan Pramaha Ekpoch, dan transfer dari seseorang yang bernama Chatchai. Dan untuk saat ini, identitas dari Pramaha Ekpoch dan juga Chatchai itu masih belum diketahui karena kasusnya masih diselidiki oleh penyidik. Nggak tahu nih orangnya siapa. Tapi yang jelas aliran dana juga banyak masuk dari mereka terhadap si perempuan ini. Nah, lalu siapa sebenarnya si perempuan yang bernama Aranyawan ini dan apa hubungannya dia dengan Tama Chiranuwat? Nah, jadi geng, udah jelas kalau Aranyawan ini adalah kaki tangan atau setidaknya merupakan rekan yang bekerja sama dengan Tama Chiranuwat. Tapi hubungannya kayaknya jauh lebih dekat dibandingkan itu. Mereka ini sudah saling mengenal sejak tahun 2020 dan Aranyawan ini adalah seorang anak yang tinggal di sekitar Kuil dan belajar di Wat Raiking. Nah dia juga aktif mengikuti kegiatan secara sukarela selama duduk di bangku SMP sehingga bisa bertemu dan berbicara langsung ya dengan pemuka agama si Tama Chiranuwat ini yang merupakan kepala Kuil di saat itu. Nah ketika Aranyawan ini sudah dewasa dan mulai bekerja, dia merasa uang yang dia dapatkan dari pekerjaannya dia itu nggak mencukupi, sehingga dia meminta bantuan kepada Tama Chiranuwat dengan meminjam uang awalnya. Nah uang yang dia pinjam itu awalnya itu cuma 50-60 ribu baht. Tapi setelah itu mereka mulai saling bertukar nomor dan ID line ya. Mulai tukar kontak. Dan sejak itulah aliran uang mulai masuk ke Aranyawan. Jadi Aranyawan ini menjadi orang kepercayaan dari Tama Chiranuwat. Dan kabarnya juga ada bukti chat yang menunjukkan sepertinya mereka berdua ya pacaran gitu geng. Nah padahal ya ini kan dilarang gitu. Ya, Tama Chiranuwat ini kan seorang biksu, nggak boleh ada hubungan percintaan. Nah tapi di belakang itu dia tetap melakukan hal tersebut. Ya semuanya demi uang, semuanya ya kayak dia membelot lah, tidak menjalankan perintah agama sesuai dengan yang diperintahkan. Terus geng, gak cuma itu, yang lebih mencengangkannya adalah Aranyawan ini ternyata adalah seseorang yang terlibat bisnis judol. Nah gimana bisa nih dari Kuil ya kan, pemuka agama, tapi manjangnya atau aliran dananya malah ke bisnis judol. Dari penyelidikan melalui aliran uang yang dikirimkan oleh Tama Chiranuwat, ditemukan ada 11 transfer kepada Aranyawan dengan total sekitar 63 juta baht. Dan ditemukan juga kalau rekening bank Tama Chiranuwat juga terhubung dengan rekening berbagai jaringan judol yang mana peredaran uangnya sangat besar. Yang kalau ditotal secara keseluruhan jumlahnya mencapai lebih dari 500 juta baht. Nah selain itu ada lebih dari 10 orang lain yang juga memiliki hubungan keuangan langsung dengan Tama Chiranuwat. Beberapa di antara 10 orang tersebut adalah biksu. Gila ya. Biksu juga ikut judol loh. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Tama Chiranuwat ini tahu kalau Aranyawan ini berhubungan dengan judol, ya kan? Apakah dia cuma terjebak nih? Jawabannya, dia tahu geng. Ya masa nggak tahu orang pacarnya gitu kan? Jadi, ketika Tama Chiranuwat ini memberikan uang kepada Aranyawan, dia tahu kalau uang-uang itu dialirkan ke judol dan dikelola oleh si Aranyawan ini. Memang sengaja mau dilipat gandakan. Nah di akhir tahun 2024 hubungan mereka berdua tuh agak memburuk nih, agak kayak putus nyambung gitu. Dikarenakan adanya perselisihan mengenai uang yang harus ditransfer ke rekening judol. Nah Tama Chiranuwat di saat itu bilang kalau dia udah nggak memiliki cara lagi untuk menyediakan uang-uang ini. Dia nggak tahu lagi gimana mau cari uang untuk dialirkan atau diputarkan ke judol di saat itu. Sampai pada akhirnya di bulan Desember tahun 2024, Aranyawan dan pacarnya yang lain ya itu ditangkap karena terjerat kasus judol ini.
Dia pun di saat itu langsung meminta bantuan kepada Tama Ciranuat untuk bisa dibebaskan dari penjara, namun dengan cara mengancam. Di saat itu Aranyawan ini udah gak punya pilihan, geng. Dia dan pacar dia yang sebenarnya ya, yang di luar kuil, itu kan udah masuk kantor polisi nih. Nah dia ancamlah si Tama Ciranuat ini. Dia bilang, lu tolong bebasin gua nggak? Kalau lu nggak bebasin gua, ya gua sebar video nggak senonoh kita. Waduh, ancamannya gila nih. Bayangin tuh kalau misalkan Aranyawan menyebarkan video itu, seorang pemuka agama atau seorang biksu pemimpin kuil ada video gitu-gituan. Kacau kan? Tapi geng, sebenarnya padahal ya, video itu ya yang diancam oleh si Aranyawan ini itu udah ditemukan oleh polisi. Polisi sudah menyita terlebih dahulu video tersebut. Nah sementara itu Tama Ciranuat yang mendengar ancaman tersebut, dia kan nggak tahu nih kalau videonya udah disita sama polisi. Nah dia takut ancaman itu bakal merusak reputasinya dia. Dan di saat itu Tama Ciranuat yang nggak tahu kalau video itu udah ada di tangan polisi, dia akhirnya menuruti permintaan Aranyawan. Sebab ya nggak lama setelah tertangkap si Aranyawan ini dan dia mengancam si Tama Ciranuat langsung mengurus untuk pembebasan terhadap Aranyawan dan Aranyawan pun dibebaskan. Nah jadi ya karena dia punya kuasa juga ya sebagai seorang pemuka agama, kayaknya dia punya jalan lah untuk menyelamatkan si Aranyawan ini. Dari tindakan kejahatan penggelapan ini geng, kalau di total semuanya Tama Ciranuat itu sudah menggelapkan lebih dari 300 juta baht dari dana kuil. Dia kemudian akhirnya menyerahkan diri kepada Biro Investigasi Pusat pada tanggal 15 Mei kemarin setelah mendengar berita kalau petugas sedang bersiap untuk melakukan penggerebekan di kuil tersebut karena apa yang dia lakukan ini udah mulai tercium. Nah, ada seorang biksu dari Wat Rai King yang bilang kalau dia nggak percaya sebenarnya Tama Ciranuat ini melakukan aksi penggelapan dana. Alasannya karena ada 4-5 rekening yang mana rekening tersebut diawasi juga oleh dia dan ya dia nggak menemukan adanya yang aneh mengenai aliran uang dari rekening tersebut. Dan oleh karena itu si biksu ini ya yang mengawasi 4-5 rekening kuil ini sangat yakin kalau uang ratusan juta yang ditransfer oleh Tama Ciranuat kepada Aranyawan tadi itu bukan hasil penggelapan, tapi dia bilang kalau itu adalah uang pribadinya Tama Ciranuat, bukan dari hasil penggelapan dana kuil. Nah tapi sementara itu Aranyawan diketahui juga udah tertangkap duluan dan setelah itu nggak lama kemudian Tama Ciranuat malah menyerahkan diri. Dia mengakui semua perbuatannya. Namun sementara itu Aranyawan yang sebelumnya udah ditangkap terus dibebaskan, nah ternyata ditangkap lagi nggak lama setelah Tama Ciranuat menyerahkan diri dan mengakui semuanya. Aranyawan di saat itu ditangkap di sebuah kamar yang berada di kondominium yang berlokasi di kota Pattaya, distrik Banglamung, provinsi Konburi. Nah di saat ini masih dilakukan upaya pendalaman penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut di mana aja aliran uang dari dana kuil yang digelapkan lalu dialirkan ke judol ini. Nah dari kasus ini kita bisa lihat ya geng, kalau kuil itu memiliki uang yang begitu banyak dari dana umat. Jadi nggak semerta-merta karena para biksu hidup sederhana terus keuangan kuilnya juga seadanya, enggak. Banyaknya uang yang dimiliki oleh kuil juga dikarenakan adanya subsidi dari pemerintah Thailand. Mengingat negara tersebut mayoritas penduduknya adalah agama Buddha. Tapi sayangnya subsidi yang diberikan ini justru dimanfaatkan oleh oknum dari tokoh agama Buddha yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada pejabat dari pemerintahnya yang melakukan kerjasama dengan oknum dari tokoh agama Buddha ini. Semuanya demi keuntungan. Nah, karena kita udah membahas nih tentang Tama Ciranuat tadi, si pemimpin kuil atau pemuka agama Buddha yang melakukan penggelapan dana untuk bisa membiayai judol gitu ya. Nah, sekarang kita bakal membahas mengenai regulasi pendanaan kuil Buddha di Thailand nih. Mengapa kuil di Thailand itu rentan menjadi sumber korupsi? Apakah memang sebanyak itu uangnya namun penanganannya tidak ketat? Sekarang kita bahas. Jadi geng, untuk melihat lebih jauh mengenai bagaimana regulasi pendanaan kuil di Thailand, kita tuh harus tahu dulu nih, apa nih status kuil-kuil yang ada di negara tersebut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Sangha dan amandemen yang dilakukan selanjutnya di negara ini, itu dinyatakan bahwa sebuah kuil adalah badan hukum dan kepala kuil bertindak sebagai wakil resmi kuil. Salah satu tugas kepala kuil adalah memelihara kuil itu, mengatur segala kegiatan dan mengelola aset keagamaan kuil secara baik. Nah, semua itu harus dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam peraturan menteri.
Nah, di peraturan menteri disebutkan mengenai pemeliharaan dan pengelolaan aset keagamaan kuil yang dibuat pada tahun 2021. Di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa poin penting, geng. Yaitu yang pertama nih ya, aset yang diterima sebagai milik umum kuil harus didaftarkan secara resmi. Kalau asetnya itu harus dijual atau dilepas ya karena alasan apapun, maka harus dicatat dan dijelaskan alasan pelepasannya. Terus yang kedua nih, geng, kalau uang milik kuil melebihi 100.000 baht, maka harus disimpan dalam bank atas nama kuil atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Dewan Tertinggi Sangha Thailand. Terus yang ketiga, kepala kuil harus menunjuk pengurus atau manajer manfaat kuil untuk membuat catatan keuangan pemasukan dan pengeluaran kuil. Setiap akhir tahun harus ada tuh laporan keuangan yang mencatat pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir dari dana kuil tersebut. Dan kepala kuil juga bertanggung jawab dalam memeriksa dan mengawasi agar semuanya berjalan dengan benar dan tertib. Nah, jadi peraturannya cukup jelas gitu. Ya mirip-mirip lah dengan peraturan-peraturan di dalam rumah ibadah lain gitu kan. Masjid, gereja, tetap ada pengurusnya. Terus, sebagian besar rekening bank milik kuil itu diawasi oleh kepala kuil dan dewan pengurus kuil. Mereka itu harus melaporkan pemasukan dan pengeluaran kepada pihak yang lebih tinggi, seperti kantor agama Buddha atau pejabat yang ditunjuk. Nah, oleh sebab itu, mengambil uang dari rekening kuil ke rekening pribadi nih, kayak si Tama Ciranua tadi, ya, itu sebenarnya nggak bisa dilakukan oleh si kepala kuil sendirian, nggak bisa dilakukan oleh dia sendirian. Biasanya untuk bisa menarik uang dari rekening kuil, kepala kuil dan dewan pengurus harus berdiskusi terlebih dahulu mengenai tujuan penggunaan uang itu. Misalnya untuk bayar listrik, air, atau biaya perbaikan dan pembangunan kuil gitu. Nah kalau ini nggak, dia main bypass aja. Dan kepala kuil seharusnya menandatangani persetujuan lalu menyerahkan kepada petugas yang sudah terdaftar di bank untuk melakukan penarikan uang tersebut. Nah kalau penjelasannya kayak gini ya, apa kemungkinan si Tama Ciranuat ini juga dibantu oleh pengurus kuil yang lain untuk sama-sama korupsi atau sama-sama menggelapkan uang tersebut? Dan ini masih menjadi tanda tanya karena masih diselidiki oleh polisi, geng. Terus geng, setiap kuil itu juga harus menyimpan bukti pembayaran seperti kwitansi atau bon-bonnya gitu yang menunjukkan siapa yang menerima uang dan untuk apa uang tersebut digunakan. Dan hal ini disebabkan karena setiap tahunnya kantor agama Buddha setempat akan melakukan pemeriksaan atau audit. Dan karena ada aliran uang yang mencurigakan di rekening Tama Ciranuat sejak tahun 2021, nah inilah yang menjadi sebuah kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kalau akan selalu ada pemeriksaan setiap tahun di kantor agama Buddha, kenapa Wat Rai King bisa lolos? Kenapa Wat Rai King ini ketika diperiksa Tama Ciranuat nggak pernah ketahuan? Nah itu orang-orang jadi bingung tuh. Padahal di Thailand sendiri ya, berdasarkan informasi dari laporan tindakan terhadap resiko pencucian uang yang dituliskan oleh Tanatip Sri Suwanaket, yaitu seorang peneliti senior dari Institut Penelitian Pembangunan Thailand atau TDRI. Nah dia ini menemukan kalau Thailand itu punya lebih dari 40.000 kuil yang terdaftar di kantor agama Buddha. Dan kuil-kuil tersebut tersebar di seluruh wilayah Thailand, dan kuil Buddha ini menerima subsidi dari pemerintah untuk mendukung 3 jenis kegiatan agama Buddha, yaitu untuk memugarkan, memperbaiki candi, dan untuk mempelajari Dhamma bagi para biku dan samanera untuk kemudian mereka menyebarkan agama Buddha. Setiap kuil itu harus menyerahkan proposal proyek dan anggaran untuk kemudian disetujui oleh kantor anggaran. Jadi pemerintahnya support banget secara materi, secara uang. Dan dari data yang dikumpulkan oleh Biro Anggaran dari tahun 2013 sampai dengan 2019, itu ditemukan nih, anggaran yang digunakan untuk mendukung kuil di Thailand rata-rata lebih dari 3 miliar baht. Wah, bantuan dari pemerintah untuk rumah ibadahnya nggak main-main. Dan selain subsidi yang diberikan oleh pemerintah, kuil-kuil Thailand juga memiliki banyak kegiatan yang berhubungan dengan uang tunai. Perputaran uangnya tinggi di rumah ibadah yang satu ini. Nah, menurut studi tentang manajemen keuangan kuil di Thailand oleh Nada Chantasam yang melakukan survei terhadap 490 kuil di Thailand pada tahun 2012, itu ditemukan bahwa pendapatan rata-rata kuil adalah 3,24 juta baht per tahunnya. Cukup besar. Dan banyaknya kuil yang ada di Thailand sangat berpotensi menjadikan kuil sebagai alat untuk melakukan kejahatan, terutama di dalam aksi pencucian uang. Jadi apa ya, kayak uang sedekah tapi sebenarnya bukan buat sedekah. Jadi uang hasil korupsi dicuci ke itulah kuil-kuil itu, yayasan-yayasan mereka. Wah gila banget ya. Ternyata gue kira di Konoha doang, ternyata di negara-negara lain ada juga yang kayak gini.
Subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa menjadi celah yang sangat besar untuk korupsi. Selain itu, juga tanpa subsidi dari pemerintah, kuil juga memiliki kegiatan yang melibatkan uang dengan jumlah besar nih. Ya salah satunya adalah uang umat atau uang sedekah dari para umatnya gitu kan. Dan dari laporan TDRI itu menyatakan meskipun adanya peraturan menteri yang mengharuskan kuil untuk menyerahkan laporan pendapatan dan pengeluaran ke kantor agama Buddha setiap bulannya, tapi dalam praktiknya nggak dikerjakan. Banyak kepala kuil yang nggak punya ilmu mengenai akuntansi atau gimana cara mengelola uang, sehingga akhirnya mereka memberikan wewenang kepada panitia kuil atau pengurus keuangan kuil untuk mengelola pembukuan dan mengeluarkan uang atas nama kuil. Ini menjadi celah juga nih untuk terjadinya praktik korupsi. Dan selain itu, peraturan kementerian tadi nggak mengharuskan kuil untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Nah, jadinya nggak transparan. Dan kondisi ini menjadi kesempatan yang dimanfaatkan bagi pengurus kuil untuk menyalahgunakan uang tersebut. Jadi ditilep sedikit demi sedikit. Ada studi lain yang dibuat pada tahun 2023 oleh College of Innovative Business Administration and Akuntansi Durakit Pundit University, yang mana mereka melakukan wawancara dengan 20 kuil dan menemukan fakta bahwa sebagian besar kuil itu tidak melakukan pembukuan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Dan selain itu, ada pemeriksaan kalau ternyata kinerja kuil kepada pemerintah itu rendah banget. Dikasih uang doang tapi laporannya nggak jelas. Nah, aksi penggelapan dana kuil ini juga pernah terjadi geng sebelumnya di tahun 2013. Yang mana ketika itu ada seseorang yang bernama Luang Punenkam yang bernama asli Wirapon Sukpon. Itu mendirikan sebuah vihara yang bernama Vihara Kantitam di Desa Yang, Distrik Kantararom, Provinsi Sisaket pada tahun 1999. Nah, dia menggalang dana donasi untuk membangun replika patung Buddha Zamrud, membangun rumah sakit dan lain-lain. Nah, tapi di tahun 2013 terungkap nih kalau dia memindahkan dana donasi ke rekening pribadinya dia dan menggunakannya untuk gaya hidup mewah, membeli rumah, tanah, mobil, serta jet pribadi. Gila gak tuh? Ada nggak ustadz di sini atau pemuka agama di sini udah sampai beli jet pribadi? Belum ada. Nah, ini pemuka agama yang ada di Thailand nih, sampai bisa beli jet pribadi, boy. Dan selain itu juga dia terlibat di dalam kasus penculikan yang di bawah umur. Nah, terus selanjutnya Majelis Sangha, pengurus agama Buddha di Provinsi Ubon, Ratchathani, dan Sisaket itu memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berat kepada dia. Sebelumnya, ya Luang Punenkam ini melarikan diri ke Amerika dan kemudian ditangkap serta dikembalikan ke Thailand lagi pada tahun 2017. Nah, dia di sana di saat itu ya diadili atas tuduhan penipuan publik, pelanggaran undang-undang komputer, pencucian uang, dan penculikan anak. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun buat dia. Nah, jadi nggak main-main kasusnya. Nah, tapi nggak cukup sampai di situ. Ada lagi geng, pada tahun 2018, di mana pada saat itu oknum pejabat dari Departemen Agama itu udah menghubungi para kepala kuil di setiap provinsi. Nah, dia menawarkan dukungan keuangan terhadap kuil di Thailand, tapi kuil ini harus menuliskan proyek untuk meminta anggaran. Jadi kayak apa ya, ngirim proposal lah gitu. Dan saat petugas menyetujui, kuil harus membayar suap kepada oknum pejabat tersebut. Jadi kayak gini lah ya, contohnya misalkan gue pejabat nih, kalian bikin proposal dong, ajuin ke kantor gue, nanti keluar dananya. Tapi ya gue potong sekian persen. Nah, gitu tuh cara mainnya tuh. Nah, akhirnya nih ditemukanlah adanya korupsi di dalam suap kuil di tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan nilai kerugian sebesar 270 baht yang berhubungan dengan 40 kuil di seluruh Thailand. Nah, di dalam hal ini kan kuilnya juga bermain, berarti kan mau-maunya bikin proposal, duitnya cair, terus dikasih ada bagian buat si pejabat itu. Contoh dari kasus ini itu adalah Wat Saket ini, sebuah kuil besar dan terkenal di Bangkok. Ditemukan adanya anggaran besar yang sudah disetujui untuk proyek pelatihan moralitas dan penyebaran agama Buddha. Nah, tapi uang itu nggak benar-benar dipakai untuk kegiatan tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan aliran uang di rekening kepala kuil, ditemukan ada lebih dari 130 juta baht dan 69 juta baht ditransfer ke orang lain. Nah, jadi memang sudah banyak kasus-kasus yang terjadi di kuil-kuil ini, kasus penggelapan dana dari pihak kuil, yang mana hal tersebut mungkin memang udah biasa dan udah banyak terjadi. Nah, itu baru 3 kasus doang yang kita cerita tuh, termasuk dengan kasus Tama Chiranuwat yang pertama tadi, yang terungkap. Belum kasus-kasus lain yang masih belum terungkap. Dan hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah Thailand sekarang, agar uang yang seharusnya diperuntukkan untuk keagamaan gak dinikmati untuk kepentingan pribadi para pemuka agama, apalagi sampai untuk bisnis judol. Kacau banget.
Itu dia geng, pembahasan kita kali ini mengenai seorang biksu di Thailand yang melakukan penggelapan dana kuil yang aliran uangnya terdeteksi masuk ke rekening judol. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.